Paripurna sudah, usai sudah, tamat sudah kini cerita Hasto Kristianto. Kamu rugi dong, Gri. Iya. Terus kamu bahan kontennya apa lagi, Gri? Iya juga sih ya. Ya sebenarnya sih rugi sih gua. Nggak ada bahan konten lagi. Tapi setidaknya perpolitikan ke depan tidak lagi berisik dan diisi oleh mudah-mudahan orang-orang yang profesional, bukan orang-orang yang sakit hati, bukan orang-orang pendengki, bukan orang-orang drakor atau pemeran drama Korea, bukan orang-orang yang terus menabur kebencian, dan bukan orang-orang pemfitnah. Usai sudah perjalanan orang-orang yang suka memfitnah. Masih ada, Gri. Siapa? Itu Deddy Sitorus. Ya! Nggak apa-apa, Deddy Sitorus udah. Daftarnya udah dikasih. Saya nggak tahu masuk daftar apa enggak. Tapi secara daftar kan udah dikasih. Itu ilustrasi saya. Tapi setidaknya inilah pesan kuat yang dikirim oleh Pak Jokowi kemarin. Dalam video sebelumnya saya sampaikan bahwa bakal ada Nah, saya memprediksi kalau nggak di dor. Kalau nggak Harun Masiku, Hasto Kristianto. Bener juga. Hasto Kristianto menjadi tersangka. Pak Jokowi jangan suka ngirim sinyal-sinyal dong. Loh enggak. Kalau kita analisa gitu ya, kalau kita rasakan, kan nggak biasa-biasanya Pak Jokowi joget gitu ya, apalagi ekspresinya posisi pistol. Bener aja. Kena lo sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Jokowi bilang, biarlah waktu yang mengujinya. Ini dalam banget. Kalau kita orang normal, kita ngerasain dan memaknai kata-kata ini dalam banget. Biarlah waktu yang akan mengujinya. Baru seminggu Pak Jokowi diem tentang itu, langsung Teman-teman, kita simak video ini. Tolong jangan di-skip. Tolong, please banget. Ini penting karena supaya nanti di lain hari atau di lain waktu ada orang-orang PDIP yang mencoba memutarbalikkan fakta. Pasti akan terjadi, termasuk nanti orang-orang terdekat Hasto pasti akan memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan cerita. Setidaknya kita sudah punya patokan dan ini yang disampaikan resmi dalam dokumen negara. Jadi pasti nggak bohong, karena yang menyampaikan Ketua KPK dan ini sebagai landasan hukum atau dasar hukum penetapan Hasto menjadi tersangka. Gri, lu seneng banget sih, lu? Enggak, nanti disangka senang di atas penderitaan orang lain. Enggak. Gua sedih serius. Kenapa lu sedih, Gri? Enggak masuk akal lu kalau sedih Hasto jadi tersangka. Ya setidaknya gua nanti kesulitan cari konten. Dari konferensi pers Ketua KPK ini membuktikan bahwa ternyata Hasto adalah dalang dan pelaku utama dalam kasus Harun Masiku. Harun Masiku hanya wayang ternyata. Dari awal sampai akhir peristiwanya itu adalah diskenariokan dan dikendalikan oleh Hasto. Sekarang baru kebongkar nih. Ya, dalangnya justru Hasto. Dalang dari semua ini adalah Hasto, bukan Harun Masiku. Kalau dibilang Harun Masiku korban, ya mungkin korban, ya. Atau setidaknya yang paling tepat adalah Harun Masiku hanya sekedar wayang. Ini mah Pak Jokowi dari awal nggak mungkin nggak tahu. Tapi kemudian kan nggak mampu berbuat banyak, ya kita mesti maklum lah ya. Berujung ke Hasto, berujung ke Megawati, berujung ke PDIP, biar bagaimana kan tetap ya orang Jawa bilang, mesti ada enaknya. Itulah yang kemudian kasus Harun Masiku terkantong-kantong selama 5 tahun. Nggak apa-apa.
Kan datanya udah dikasih nih ke Pak Prabowo ini. Itu dugaan saya. Dan luar biasa, hari pertama setelah serah terima atau sertijab, serah terima jabatan Ketua KPK lama ke Ketua KPK yang baru, langsung menetapkan Hasto sebagai tersangka. Simak videonya ya, sekali lagi jangan di-skip. Ini penting banget, ceritanya detail, tolong diikuti supaya kita nggak gampang kehasut oleh orang-orang PDIP. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bapak Setio Dianto, Bapak Direktur Penyidikan Bapak Asep Guntur Rahayu, rekan-rekan jurnalis yang telah hadir di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada sore hari ini KPK akan menyampaikan rilis pengembangan perkara tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota KPU Republik Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri. Untuk lebih lengkapnya dan detailnya akan disampaikan oleh Bapak Setio. Waktu dan tempat kami persilakan. Udah dengar ya? Ya baik, terima kasih untuk Mas Desa, rekan-rekan wartawan, jurnalis, koresponden semua dari beberapa media yang hari ini hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk semuanya, salam sehat. Kesempatan sore ini saya akan menyampaikan penjelasan tentang pengembangan perkara tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017 sampai dengan tahun 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri. Saya yakin semua rekan-rekan sudah tahu karena lama. Sebelumnya disampaikan bahwa tanggal 8 Januari 2020 KPK telah menetapkan 4 tersangka, yaitu Harun Masiku, kemudian Saiful Bahri, Wahyu Setiawan, dan Agustiani. 3 dari 4 ini sudah dilakukan proses dan sekarang sementara sedang menjalani. Kemudian pada saat proses penyidikan terhadap perkara HM dan upaya pencarian DPO HM ini dilakukan secara sangat serius, juga dilakukan tidak mengenal waktu, bahkan banyak melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan Saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan Saudara DTI selaku orang kepercayaan Saudara HK dalam perkara dimaksud dengan poin-poin penjelasan sebagai berikut. Perbuatan Saudara HK bersama-sama dengan Saudara HM dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani, yang pertama, HK menempatkan HM pada Dapil 1 Sumsel, padahal HM berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya dari Toraja. Kemudian yang kedua, bahwa dalam proses pemilihan legislatif tahun 2019, ternyata HM hanya mendapatkan suara sebanyak 5.878, sedangkan caleg atas nama Rizky Aprilia mendapatkan suara sebanyak 44.402. Kemudian seharusnya yang memperoleh suara
dari Saudara Nasaruddin Kemas, ini almarhum pada saat itu meninggal, ini adalah Saudari Rizky Aprilia. Ya, karena aturan seperti itu saat itu, namun ada upaya-upaya dari Saudara HK untuk berusaha memenangkan HM melalui beberapa upaya-upaya. Antara lain, Saudara HK mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung, kemudian menandatangani surat yang bernomor 2576 tertanggal 5 Agustus 2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan judicial review. Keempat, setelah ada putusan dari MA, KPU tidak mau melaksanakan putusan tersebut. Oleh sebab itu, Saudara HK meminta fatwa kepada MA. Selain upaya-upaya tersebut, Saudara HK secara paralel mengupayakan agar Saudari Rizky mau mengundurkan diri untuk diganti dengan Saudara HM. Namun upaya tersebut ditolak oleh Saudari Rizky Aprilia. Saudara HK juga pernah memerintahkan Saiful Bahri untuk menemui Rizky Aprilia di Singapura dan meminta mundur. Namun hal tersebut juga ditolak oleh Saudari Rizky Aprilia. Bahkan surat undangan pelantikan sebagai anggota DPR RI atas nama Rizky Aprilia ditahan oleh Saudari HK dan meminta Saudari Rizky untuk mundur setelah pelantikan. Oleh karenanya, upaya-upaya tersebut belum berhasil, maka Saudara HK bekerja sama dengan Saudara Harun Masiku, kemudian Saudara Saiful Bahri dan Saudara Hati DTI melakukan upaya penyuapan kepada Wahyu Setiawan dan Agustinus Tio, di mana diketahui Wahyu merupakan kader dari partai yang menjadi komisioner di KPU. Bahkan pada tanggal 31 Agustus 2019, Saudara HK menemui Wahyu Setiawan untuk dan meminta memenuhi dua usulan yang diajukan oleh Saudara HK, yaitu yang pertama adalah Maria Lestari, Dapil 1 Kalbar, dan Harun Masiku, Dapil 1 Sumsel. Ini yang berhasil hanya untuk yang Kalbar saja. Kemudian dari proses pengembangan penyidikan ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari Saudara HK. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang tersebut, Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara Saiful Bahri dan Saudara DTI dalam memberikan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara DTI untuk menyusun kajian hukum pelaksanaan putusan MA dan surat permohonan pelaksanaan permohonan fatwa MA kepada KPU. Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara DTI untuk melobi anggota KPU agar dapat menetapkan HM sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil 1 Sumsel. Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Komisioner KPU melalui Tio. Kemudian Saudara HK bersama-sama dengan HM, kemudian Saiful Bahri dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan, jumlahnya sama dengan penjelasan pada penanganan kasus sebelumnya. Atas perbuatan Saudara HK tersebut, KPK selanjutnya melakukan proses ekspos dan lain-lain, dan akhirnya menerbitkan surat perintah penyidikan bernomor Sprindik /153/Dik 0.01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017 sampai dengan 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024
sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Atas perbuatan saudara Didik tersebut, KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor sprindik 154 dik 000112 2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian sebagai berikut. Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka DTI bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Selain perbuatan tersebut di atas, saudara HK diketahui dan diduga melakukan perbuatan tindak pidana lain sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Saudara HK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara HM dan mengarahkan memberikan doktrin, memberikan penekanan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak melebar, dan tidak memberikan keterangan yang memojokkan kepada yang bersangkutan. Atas perbuatan saudara HK tersebut, KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor sprindik 152 dik 000112 2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK dan kawan-kawan, yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka HM bersama-sama dengan Saiful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana.
Demikian rekan-rekan media semua yang dapat kami jelaskan. Hasto sepanjang konferensi pers nangis terus. Enggak ya, itu hanya video ilustrasi yang berseliweran di media sosial kita. Banyak sekali, Anda pasti sudah melihat sebelumnya. Itu saya yakini bukan video asli, tapi video rekayasa. Hanya saya gabungkan untuk mengisi ruang kosong dan hiburan aja. Disclaimer. Jadi tahu ya, dari sini kita sudah bisa berkesimpulan bahwa Hasto adalah pelaku utama. Hasto adalah dalang dari peristiwa Harun Masiku. Harun Masiku itu hanya sebagai wayang. Atau bisa jadi, tinggal nanti dibuktikan, bisa jadi sebagai korban. Mudah-mudahan setelah melihat video ini, kita tidak gampang percaya dengan pemutarbalikan fakta yang dilakukan oleh orang-orang PDIP. Besok kita tunggu ya. Kalau besok belum, Natal, karena Natal, tanggal merah, mungkin hari Kamis, kader-kader PDIP pada buat statement memutarbalikkan fakta. Ingat ya, memutarbalikkan fakta. Ini adalah fakta hukum yang disampaikan oleh Ketua KPK.